Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang interaksi atau komunikasi antar individu dan interaksi sosial. Mari bersama-sama kita simak tayangan berikut ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa tahu bagaimana di dalam kita berinteraksi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau dengan masyarakat. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Begitu juga dengan hak dan kewajiban. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga kehidupan mereka akan merasa nyaman, tentram, dan damai. Berikut akan kita identifikasi interaksi antar individu dan interaksi sosial. Ya, kalian perhatikan gambar ini adalah contoh interaksi antar individu antara seorang ibu dengan anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi individu dengan kelompok, yaitu ibu guru berbicara dengan murid-muridnya. Dan yang berikutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok, ya, yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Dan yang berikutnya adalah contoh lain interaksi individu. Yang pertama adalah seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pelajaran. Yang kedua, seorang anak menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Dan yang ketiga adalah seseorang menyapa temannya saat bertemu atau berjumpa di jalan. Yang berikutnya adalah contoh interaksi antar individu dan kelompok. Ya, adalah contohnya orang berpidato di depan khalayak pada suatu acara. Yang kedua, presiden dengan rakyatnya. Kemudian, yang ketiga adalah ketua kelompok dengan anggotanya saat melakukan diskusi. Berikutnya adalah contoh interaksi antar kelompok, yaitu pertandingan basket antar sekolah. Kemudian yang kedua adalah suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pelajaran di kelas. Kemudian contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, yaitu siswa bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian pemilihan ketua kelas. Berikutnya adalah contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, yaitu saling mengejek antar teman. Kemudian yang kedua adalah tawuran antar pelajar. Adik-adik, ini tidak boleh kita lakukan. Berikutnya adalah upaya apa saja yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah menggalakkan semangat gotong royong. Kedua, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Demikian tadi anak-anak sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan kita bisa memilih mana interaksi yang bermanfaat dan mana komunikasi atau interaksi yang mengakibatkan perpecahan yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.